So according to time, we will teach about this sutta. Ya, jadi jika kita mengajarkan secara detail akan sangat panjang, jadi berdasarkan waktu selama retret kita akan mengajarkan sesuai dengan waktu. So what is the meaning of Mahasatipatthana? Maha is a great. Sati, you already know. It is mindfulness or remembrance. Patthana is, according to commentary's explanation, it is the same thing with the sati, another name of a sati. So the meaning of sati is arising by spreading, by flying, by going into. So this is the meaning of Patthana, one meaning. Another meaning is may translate appearing. So sati maybe a bit different from English translation. Okay. Ya, jadi apa yang dimaksud sebagai Mahasatipatthana? Jadi jika kita menerjemahkannya secara perkata, Maha itu adalah sangat besar, sangat luas. Sati itu ya kalian sudah tahu, itu penuh perhatian, mengingat objek meditasi. Setelah itu Patthana itu menurut kitab komentar sama artinya dengan sati. Jadi hanya beda nama saja. Kemudian arti yang lainnya dari sati itu adalah kemunculan atau penyebaran, bisa juga diterjemahkan sebagai memasuki ke dalam. Jadi beranjak untuk masuk ke dalam. Jadi arti lain mungkin kita bisa menerjemahkannya sebagai kemunculan. Jadi sati dan muncul itu sebenarnya sesuatu hal yang sama. Jadi sati muncul ketika kita bermeditasi. Jadi itu hal yang sama, kemunculan dan sati itu adalah hal yang sama. Jadi menurut bahasa Inggris terjemahannya yang mungkin bisa berbeda, tetapi maksudnya ya sati itu adalah kemunculan, sati itu muncul ketika kita bermeditasi. So sati is only one, but here you may read Chattara Satipatthana, 4 Satipatthana. So saying 4, it is only one, but based on its object. Object has 4 types. Because of this, based on object, sati become 4. So how do we 4? Sati, taking a rupa as an object, it is 1. Number 2, sati, taking vedana as an object. Number 3, sati, taking citta as an object. Number 4, sati, taking dhamma as an object. Altogether, 4.
hal yang lain, sati itu sebenarnya hanya satu. Tetapi kenapa ketika kita membaca Mahasatipatthana Sutta, kenapa disebut Cattaro Satipatthana? Jadi, karena berdasarkan pembagian objek, maka sati itu menjadi 4. Ketika sati mengambil rupa sebagai objek, maka itu adalah sati yang jenis yang pertama. Jadi, Cattaro Satipatthana kan 4 sati begitu. Jadi yang pertama ketika sati mengambil rupa sebagai objek. Yang kedua ketika sati mengambil wedana sebagai objek. Yang ketiga ketika sati mengambil cita sebagai objek. Yang keempat ketika sati mengambil dhamma sebagai objek. Secara total maka ada 4. So before going to this sutta, we may explain about vipassana practice, because this sutta is related to vipassana directly. Also, some samatha practice or concentration practice. So, what is a vipassana? I may say here with the 4 numbers. Number 1, discerning rupa. Number 2, discerning nama. Number 3, discerning cause and effect. Number 4, by seeing arising and perishing, contemplate as a nature, impermanence, dukkha, suffering, and anatta, non-self. So, altogether 4. It is the way to practice vipassana. Ya, sebelum kita membahas mengenai sutta ini, maka kita akan mengajarkan mengenai vipassana terlebih dahulu. Karena di Mahasatipatthana Sutta ini sebenarnya langsung mengajarkan mengenai latihan meditasi dan beberapa mengenai latihan konsentrasi. Oleh karena itu, apa yang dimaksud sebagai vipassana? Jadi, saya tahu menjelaskan bahwasanya saya tahu mengambil pengertian dari vipassana itu berdasarkan nomor, ya ada 4 nomor. Yang pertama itu melihat rupa, yang kedua melihat nama atau mentalitas, yang ketiga itu melihat sebab dan akibat, yang keempat itu adalah melihat kemunculan dan kelenyapan, setelah itu merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Jadi ini 4 tahapan ini merupakan cara bervipassana. So in these 4, so number 1 rupa, number 2 nama, number 3, although we say cause and effect. So cause and effect of what? Cause and effect of nama rupa. It is also nama rupa. Number 4 is arising and perishing. It is also nama rupa. Arising and perishing of what? Arising and perishing of nama rupa. So if we want to combine as a 2, we can say only nama rupa. So it is dividing this body into 2. One is a nama, one is a rupa. So dividing into 2 ways. Ya, jadi dalam 4 hal ini di dalam cara bervipassana, sebenarnya yang pertama itu kan adalah rupa, materialitas, yang kedua adalah nama, mentalitas, yang ketiga adalah sebab dan akibat. Sebab dan akibat dari apa? Itu adalah sebab dan akibat dari nama rupa juga. Jadi yang keempat itu kan melihat kemunculan dan kepadaman, melihat anicca, dukkha, dan anatta dari apa? Itu juga sebenarnya melihat kemunculan dan kepadaman dari mentalitas dan rupa. Jadi hanya melihat kemunculan dan kelenyapan dari nama dan juga rupa. Sehingga jika kita
menggabungkan 4 itu menjadi 2, sebenarnya hanya yang pertama itu nama, yang kedua itu adalah rupa. Jadi hanya jika diklasifikasikan menjadi 2, hanya nama dan rupa. Jadi tubuh ini itu yang ada hanya yang pertama itu adalah nama atau kita kenali sebagai mentalitas. Jadi di tubuh ini hal yang lainnya itu adalah rupa atau materialitas. Jadi hanya ada 2 jenis hal ini yang ada di tubuh ini. So you may also have 5 aggregates, 5 khanda. So if we divide this body into 5, can be 5 aggregates. So rupa is a rupa, nama divide into 4. So Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. If we divide nama into 4, so become 5 aggregates. When you practice Vipassana, you can practice it as Nama Rupa way, as 2 Nama Rupa. You can also practice as 5. So 5 aggregate ways. So if you divide into 12, so 12 ayatana, you may know. So you can divide this body into 12. So if so, it is ayatana way. So in the same way, if you want to divide this body into 18, it is called 18 dhatu. So in this way, how much you want to divide this body into 2, if so, you can practice as a nama rupa. If you want to do into 5, you can practice 5 aggregates. If you want to have more numbers, more details, if you want to go, you may go 12. So if you want to do more details, you may do 18. So in this way, which number you like, you want to do, or 2 or 5 or 12 or into 4. So those 4 sati, mindfulness. So because of this, it is a 4 great mindfulness. Ya, jadi kamu mungkin juga sudah pernah mendengar cara 5 khanda. Jadi jika tubuh ini dibagi itu hanya 5 kanda. Jadi pengklasifikasinya 5 kanda itu melihat tubuh ini sebagai 5 kanda, 5 gugusan. Jadi berbeda dengan metode nama rupa yang hanya 2, nama dan rupa. Jadi di metode 5 khanda ini, nama yang ada di metode nama rupa itu dibagi lagi menjadi 4. Jadi nama itu dibagi menjadi 4, yaitu Vedana, Sanya, Sankara, dan Vijnana. Sedangkan rupa ya tetap rupa khanda. Oleh karena itu, tubuh ini hanya 5 khanda. Vipassana dengan cara 5 khanda ini juga bisa dilakukan, melihat tubuh ini sebagai 5 khanda. Jadi itu caranya Vipassana dengan cara 5 khanda. Tetapi yang sebelumnya yang sudah dijelaskan juga bisa bervipassana dengan cara hanya melihat 2, yaitu nama dan rupa. Terkadang ada pengklasifikasian yang lain bervipassana dengan cara membagi tubuh ini menjadi 12. Jadi melihatnya sebagai 12 ayatana atau 12 landasan. Jadi jika kita ingin membagi tubuh ini menjadi 18, jadi hanya ada 18 dhatu. Jadi 18 itu pengklasifikasian yang lainnya lagi. Jadi dengan cara ini, ya, dengan cara-cara yang telah dijelaskan, kamu mau membagi tubuh ini menjadi berapa? Jika membaginya menjadi 2, maka vipassana dengan cara nama rupa. Jika ingin membagi tubuh ini menjadi 5, maka dengan cara metode 5 kanda.
Jika ingin membagi tubuh ini menjadi 12, maka jika ingin penomorannya yang lebih banyak, elemennya yang lebih banyak, ya itu bisa menggunakan 12 ayatana. Jika ingin membagi tubuh ini secara lebih mendetail, ya maka bisa melihat berwipasana dengan cara 18 dhatu atau 18 elemen. Jadi di Mahasatipatthana Sutta ini hanya ada 4. Jadi membagi tubuh ini menjadi 4. Jadi 4 itu menjadi objek bagi sati, oleh karena itu disebut sebagai Mahasatipatthana Sutta. 4 landasan perhatian, begitu. So, how to divide in Mahasatipatthana Sutta? Rupa is one, but using as a kaya nupassana. So, Rupa is just one. For the nama, the Buddha divide into 3. Vedana, Citta, and Dhamma. So, the Buddha divide the nama into 3 in this sutta. So, Vedana, Citta, and Dhamma. Vedana is a kind of mental factor which is important because everybody know their feeling. Sometimes feel sad, feel happy, like that. This is one of important factor. So next one is consciousness. Citta. Citta also among mental factors. It is obvious factor. So take out separately. So for the other mental factors, the Buddha used just Dhamma. So Dhamma can cover all mental factors. So although can cover all mental factors, something already taken out. For example, kaya. Kaya means the same as rupa. So Vedana and Citta. So for the Dhamma, so may have 2 ways. We take all factors which can cover with the word Dhamma, or we only take some factors which haven't taken before. So have 2 ways. So Dhamma can cover all factors as a word. As a word, it can cover all factors, including. But because of staying together, so for example, you can check the other factors except Rupa and Citta. This is one way. Or you can also check all factors, including Rupa and Citta. So taking ways as 2 ways. So if we check except the previous one, or the Dhamma, only Sanya and Sankhara left. Magnified against Kaya is the same as Rupa, Vedana, Citta. So for the Dhamma, for that only Sanya and Sankhara. So another way of taking is all factors, including Rupa, Vedana, Citta. Ya,
Jadi bagaimana pembagian di Mahasatipatthana Sutta? Tadi kan sudah dibahas banyak pembagian. Jadi bagaimana pembagian di Mahasatipatthana Sutta? Ya, rupa itu hanya satu. Dari Catarosatipatthana hanya satu, yaitu Kayanupasana. Jadi Buddha membagi nama di Mahasatipatthana Sutta ini menjadi 3. Jadi nama itu dibagi menjadi 3, yaitu Wedana, Wedananupasana, Citanupasana, dan Dhammanupasana. Jadi totalnya ada 4. Karena rupa hanya satu, yaitu Kayanupasana, sedangkan nama atau mentalitas Buddha bagi menjadi 3 di sutta ini, yaitu Wedananupasana, Citanupasana, dan Dhammanupasana. Kenapa membaginya menjadi 3? Karena Wedana itu sangat jelas. Sangkara yang sangat jelas dan satu sangkara yang cukup penting. Karena setiap orang sebenarnya tahu perasaannya itu bagaimana. Jadi terkadang perasaannya senang, terkadang perasaannya tidak senang, terkadang perasaannya netral. Jadi karena Wedana itu, perasaan itu adalah sangkara yang cukup penting sehingga diklasifikasikan menjadi satu jenis. Wedana Nupasana. Setelah itu cita. Cita itu juga sesuatu yang cukup jelas. Jadi pikiran apa yang sedang muncul itu juga cukup jelas, merupakan sesuatu fenomena dhamma yang cukup penting dan cukup jelas sehingga diklasifikasikan sebagai cita nupasana. Yang lainnya adalah dhamma nupasana. Itu mencakup semua faktor mental, semua bentuk-bentukan batin. Jadi meskipun di Dhammanupasana ini mencakup semua bentukan batin, mencakup semua, termasuk juga kaya atau tubuh, mencakup juga wedana, tetapi karena di pembagian 4 landasan perhatian ini sudah ada yang namanya wedana nupasana, sudah ada yang namanya kaya nupasana, sudah ada yang namanya cita nupasana. Oleh karena itu di dalam Dhammanupasana ini hanya mencakup dhamma yang lainnya, sangkara yang lainnya, dikecualikan kaya, wedana, dan cita. Karena kaya, wedana, cita itu adalah kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana yang tersendiri. Sehingga dhamma itu ya harus mengurangi kaya, wedana, dan cita. Begitu. Jadi sebenarnya dhamma nupasana itu bisa dibagi menjadi 2. Jadi secara makna dhamma nupasana itu mencakup semuanya. Jadi semua, apakah itu rupa atau kaya, apakah itu wedana, cita, itu semuanya tercakup di dalam dhamma. Ini satu pengklasifikasian. Jadi dhamma ini mencakup semua faktor. Sebagai kita sebutnya sebagai pengklasifikasian berdasarkan arti kata. Arti kata dhamma itu mencakup semuanya, begitu. Tetapi arti yang seperti yang kedua, pembagian yang kedua, Dhammanupasana itu kita hanya mengambilnya sebagai spesifik. Jadi secara spesifik itu hanya sebagai makna yang sesungguhnya itu hanya mengambil sanya dan sangkara. Karena kenapa? Ketika kita melihat membandingkan satu sisi dengan sisi yang lainnya, cara meditasi 5 kanda dengan 4 landasan perhatian ini, 5 kanda itu ada yang namanya rupa kanda, itu di Mahasatipatthana Sutta disebut sebagai Kayanupasana. Setelah itu yang di bagian 5 kanda itu ada yang namanya Wedana kanda. Di dalam Catarosatipatthana disebut sebagai Wedana Nupasana. Dan di pengklasifikasian 5 kanda itu cita atau winyana kanda itu di dalam Mahasatipatthana Sutta diklasifikasikan sebagai cita nupasana. Sehingga sanya kanda dan sangkara kanda itu secara makna itu dicakup di dalam dhamma nupasana. Jadi ini satu faktor yang kedua, begitu. Pengklasifikasian dhamma berdasarkan maknanya, arti yang sesungguhnya. Setelah itu hal yang lainnya, yang pertama dhamma itu mencakup semuanya. Jadi mencakup juga kaya, mencakup juga wedana dan cita. Begitu. Jadi ada makna dhamma secara arti, kata, ada dhamma yang mengambil secara makna yang sesungguhnya, yang dhamma yang tercakup yang secara spesifik.
So about the word Dhamma, we can hear many times. So everybody say, I want to learn Dhamma, like that. The meaning of that Dhamma is Vinaya, Sutta, and Vidhamma. Because the Dhamma can cover all. But sometimes we say Dhamma Vinaya, Dhamma Vinaya, like that. So if so, Vinaya is already, Vinaya will take in later. So because of this, for the Dhamma only left Sutta and Vidhamma. So Dhamma can also mean Vinaya, but Vinaya will take later. Vinaya will retain later. So because of this, for the Dhamma, can only say Sutta and Vidhamma. Ya, jadi mungkin kita semua juga sering mendengarkan kata Dhamma. Sangat sering kita mendengarkan kata Dhamma. Jadi contohnya, saya mau mempelajari Dhamma. Jadi Dhamma itu juga sebenarnya bisa diartikan sebagai Vinaya, yaitu peraturan di dalam Buddhisme, Sutta, Abhidhamma. Jadi kita ingin mempelajari Dhamma, yaitu mempelajari Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma. Tetapi sebenarnya Dhamma itu ya mencakup semuanya. Jadi terkadang Dhamma itu kita terkadang mendengar saya mau mempelajari Dhamma dan Vinaya. Jadi sehingga yang mempelajari Dhamma dan Vinaya itu kan hanya dua. Tetapi yang pertama tadi bilangnya saya mau mempelajari Dhamma yaitu Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Jadi pengklasifikasian yang satu itu adalah Dhamma dan Vinaya, yang lainnya itu adalah tiga, itu Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Jadi sebenarnya karena Vinaya itu sudah ada, maka ya di dalam Dhamma itu mencakup Sutta dan Abhidhamma. Jadi Vinaya itu satu hal, setelah itu Dhamma, berarti Dhamma itu adalah mencakup Sutta dan Abhidhamma. Tetapi sebenarnya Vinaya itu juga adalah Dhamma. Tetapi karena kita ambil mempelajari dua hal, Vinaya dan Dhamma, sehingga kita tidak sebutkan kita mempelajari Dhamma itu mencakup Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Tetapi kita mempelajari Dhamma dan Vinaya itu hanya ya mempelajari Vinaya, dan Dhamma itu mencakup hanya Sutta dan Abhidhamma. Begitu. Jadi sebenarnya Dhamma itu juga ya di dalamnya juga ada Vinaya, bisa tercakup Vinaya juga begitu. Okay, in the same way we can hear about the Dhamma in the 6 Aramana. So 6 Aramana, the last one is the Dhamma Aramana. So in the same way in the 12th Ayatana, the last one is the Dhamma Ayatana. In the same in 18 Dhatu. So the last one is the Dhamma Dhatu. So the meaning of Dhamma are all the same, but to pick up the factors, to pick up the ultimate reality. Realities are different based on condition. Condition means based on what we have said or what we will say later. So Dhamma in a different place will pick up different factors, different ultimate realities based on conditions. Okay, understand. Ya, jadi dengan cara yang sama, Dhamma itu juga bisa dibagikan menjadi 6 aramana. Jadi
Dhamma itu mencakup 6 aramana, jadi 6 objek. Jadi rupa ramana, sadara ramana, ganda ramana, rasa ramana, jiwa ramana, ya kayak potaba ramana begitu. Jadi dhamma ramana itu yang di terakhir itu adalah dhamma ramana. Jadi itu satu hal begitu. Setelah itu pengklasifikasinya yang lain seperti yang ayatana, itu di ayatana yang terakhir juga mencakup dhamma ayatana. Begitu juga yang di 18 datu, yang terakhir itu adalah dhamma datu. Jadi kita mendengarkan banyak sekali penggunaan dhamma, tetapi ada yang namanya dhamma ramana, ada yang namanya dhamma ayatana, ada yang namanya dhamma datu. Jadi dhamma ini semuanya sama, tetapi secara spesifik itu hanya mengambil kebenaran hakiki yang berbeda-beda begitu. Jadi mencakup hanya beberapa elemen atau beberapa kebenaran hakiki. Jadi contohnya kalau misalnya di dhamma yang berbeda, di dhamma-dhamma yang berbeda, maka elemen yang akan diambil itu juga berbeda. Jadi ketika elemen yang sudah diambil di awal, maka dhamma ayatana atau dhamma datu, di mana itu adalah pengklasifikasian yang terakhir, maka sisa dari kebenaran hakiki yang sisanya akan diklasifikasikan sebagai dhamma ayatana atau dhamma datu. Begitu. Jadi dhamma di masing-masing tempat itu akan mengambil kebenaran hakiki yang berbeda-beda. So, this is explaining about the Dhammanupassana Satipatthana. So, we should stop here about the Dhamma. So, why not be good if kita sebenarnya sedang membahas mengenai Dhammanupassana di dalam Cattaro Satipatthana. Jadi kalau kita membahas mengenai banyak dhamma, maka itu juga kurang tepat ya. Nanti akan kehabisan waktu. Okay, so Mahasatipatthana Sutta's teaching is dividing this body into four. Kaya, rupa, the same. Kaya, vedana, cita, and dhamma. Jadi di dalam Mahasatipatthana Sutta ini mengambil tubuh ini diklasifikasikan menjadi 4 hal, yaitu kaya, itu adalah tubuh atau materi, setelah itu vedana itu adalah perasaan, cita itu adalah pikiran, dhamma itu yang tadi sudah dijelaskan. Jadi dibagi menjadi 4. Okay, we may go first paragraph. First paragraph is that the Buddha called bhikkhus. So bhikkhus reply after that the Buddha trying to teach. This is that. Ya, jadi kalian bisa buka buku Parita di halaman 78. Ya. Kita akan memasuki paragraf yang pertama, yaitu Buddha sebenarnya memanggil para bhikkhu. So second paragraph, I know yang member. So this paragraph is the same like advertisement of a Mahasatipatthana Sutta. Advertisement or promotion. So to produce efforts for the listeners, for the educational audience, for overcoming of sorrow and limitation, for the cessation of bodily suffering and mental suffering, for the gaining of mega, for the realization of nirvana. So you need to practice the Satipatthana. It is a kind of advertisement. Ya, jadi masuk ke paragraf kedua, yaitu Ekayano, Ayam Bhikkhave Mago, dan seterusnya. Yaitu sebenarnya Buddha sedang memperkenalkan Mahasatipatthana Sutta ini atau mempromosikan, ya, atau memberikan iklan, ya, dalam arti Satana Wisuddhiya Soka Paridewa 6 Samadikaya, yaitu maksudnya
menjalankan empat landasan perhatian, maka akan memberikan makhluk-makhluk untuk mengatasi kesedihan dan ratapan, untuk menyiapkan rasa sakit dan duka cita, untuk mencapai jalan yang benar, untuk merealisasi nibbana, yaitu empat landasan perhatian ini. Jadi untuk mendapatkan hal-hal ini, maka yang Sang Buddha seperti memperkenalkan, seperti mempromosikan, ya, seperti ingin mengiklankan ya empat landasan perhatian ini. So after that, next program is the Kadami Chandra, which four? Kaya Nubasi Viharati. So discerning Kaya in the Kaya, or as a Kaya. Vedana, so Vedana Nubasi Viharati. Discerning Vedana in the Vedana, as a Vedana. Chaita Chaita Anubhasi Viharati, discerning Chaita, consciousness, as a consciousness. So Dhamma Dhamma Anubhasi Viharati, discerning Dhamma as a Dhamma. So altogether four. Ya, jadi paragraf selanjutnya, ya, apa empat landasan itu? Yaitu melihat, ya, berdiam merenungkan tubuh sebagai tubuh. Jadi melihat kaya sebagai kaya, melihat wedana sebagai wedana, melihat cita sebagai cita, melihat dhamma sebagai dhamma. Jadi secara total itu ada empat. Jadi ada terjemahannya juga masing-masing. Ya, melihat kesadaran, ya, dengan tekun, dengan kesadaran jernih, dengan penuh perhatian, ya, melihat tubuh, berdiam merenungkan, ya, tubuh sebagai tubuh, ya, merenungkan perasaan, ya, sebagai perasaan, ya, melihat melihat pikiran, ya, sebagai pikiran, setelah itu ya melihat dhamma, ya, sebagai dhamma, begitu. Jadi secara total ada empat. So how you see your body as a what? So normally we see body not just as a body. We see this is me, this is my body, like that. This is my car, or this is my house, this is my son. The others are my enemy, or like that. So the Buddha's instruction is need to see, need to discern a body just as a body. It is not me, not mine. So instructing in this way. In the same way, feeling we have. Feeling we should see as a feeling. No, this is not my feeling. It is not me, not mine. So in the same way, consciousness. In the same way, Dhamma. So to see in this way, if we see this is a mind body or mind feeling, so many problems coming out. It is not real, not our things, not your things. It is dependent on causes. They were work based on causes. They were not dependent on us. If they are dependent on us, yeah, we want to be always beautiful or handsome. Don't want to be old, don't want to be sick, like that. So, but we will be ora, sometimes we were sick, like that. Because those are not dependent on our desire. So because of this, the Buddha instructs to see body as a body, feeling as a feeling, Chaita, consciousness as a consciousness, Dhamma as a Dhamma. So to see in this way. Ya, jadi bagaimana kamu melihat tubuh kamu sendiri?
biasa, maka mereka akan mengatakan bahwasanya oh ini tubuh saya, ini badan saya, ini mobil saya, ini rumah saya, ini anak saya. Jadi hal yang lainnya yang mungkin mereka menganggap bahwasanya oh ini adalah musuh saya. Jadi sebenarnya kita perlu melihat bahwasanya tubuh itu ya hanya sebagai tubuh. Jadi tidak memiliki anggapan bahwasanya tubuh ini adalah milik saya, tubuh ini, atau tidak memiliki anggapan bahwasanya tubuh ini adalah saya. Jadi kita secara benar harus menganggap bahwasanya tubuh sebagai tubuh. Jadi Buddha mengatakan bahwasanya melihat tubuh hanya sebagai tubuh, bukan tubuh ini bukan saya, juga bukan milik saya. Dengan cara yang sama, perasaan hanya sebagai perasaan. Itu perasaan bukan saya, juga bukan milik saya. Ya, jadi dengan cara yang sama, pikiran atau cita itu hanya sebagai cita. Jadi pikiran itu bukan saya, bukan milik saya. Jadi sama juga dharma itu sebagai hanya dharma. Ya, dharma itu bukan saya, juga bukan milik saya. Jadi ketika kita melihat bahwasanya tubuh ini milik saya, perasaan ini adalah saya, atau pikiran ini adalah saya, milik saya, ketika kita melihat dengan cara yang salah seperti demikian, maka akan muncul banyak masalah. Jadi oleh karena itu ya kita perlu melihat bahwasanya hal-hal ini hanya terjadi itu berdasarkan sebab-sebabnya. Jadi tubuh, perasaan, cinta atau pikiran dan dhamma itu semuanya bukanlah saya, bukan milik saya, karena mereka itu muncul berdasarkan sebab-sebabnya. Kalau mereka itu adalah saya atau mereka itu adalah milik saya, maka kita bisa memiliki kehendak batin bahwasanya oh saya ingin tubuh ini selalu cantik, saya ingin tubuh ini selalu tampan. Tetapi kenyataannya apakah bisa seperti itu? Tidak bisa. Oleh karena itu tubuh itu sebenarnya bukan punya saya, juga bukan milik saya, bukan saya. Karena kalau itu adalah saya, itu adalah milik saya, maka saya bisa mengaturnya sesuai dengan kehendak saya. Tetapi kenyataannya itu tidak demikian. Kenyataannya tubuh itu ya hanya muncul berdasarkan sebab-sebabnya. Terkadang tubuh ini juga sakit, meskipun kita tidak ingin sakit tubuh ini, tetapi tubuh ini terkadang bisa sakit dan akan menua terus-menerus dan ya suatu tubuh ini ya dia berjalan berdasarkan prosesnya begitu, karena ada sebab-sebabnya. Jadi bukan berdasarkan keinginan dari masing-masing orang begitu. Jadi dengan cara yang sama itu perasaan juga muncul berdasarkan sebab-sebabnya, ya pikiran juga muncul berdasarkan sebab-sebabnya. Jadi jika kita melihat secara benar bahwasanya baik tubuh, perasaan, ya, pikiran dan dhamma itu muncul berdasarkan sebab-sebabnya, maka ya kita melihat dengan cara yang benar dan tidak akan banyak masalah. Okay, this paragraph is introduction or brief teaching of for mindfulness. Ya, jadi paragraf ini mengenai pengajaran empat landasan perhatian secara ringkas. So there are a few factors or 3 factors to discern those four mindfulness. Ya, jadi terdapat beberapa faktor untuk melihat 4 landasan perhatian ini. Number 1 is adabi. Number 2, samajano. Number 3, satima. Ya, jadi yang pertama itu adalah atapi, yang kedua adalah sampajana, yang ketiga adalah satima. So adapi is the name of viriya, the name of effort. Why we call effort as adapi? Adapi means which can burn
defilements. The effort which can burn defilements. So, for example, when you do breathing, when you try to practice breathing meditation, if you have an effort, no chance for the defilements. You always are trying to know. So it is burning the defilements. So because of this, when you discern for foundation of mindfulness or for mindfulness, so you need to make effort to to burn defilements. So it is called atati. If you practice, you must have atati. Ya, jadi terdapat beberapa bab. Yang pertama itu adalah atapi di dalam masa depan tadi. Atapi itu maksudnya adalah nama dari wirya, nama lain dari wirya atau usaha. Jadi kenapa disebut sebagai atapi? Artinya adalah bisa membakar kekotoran batin. Jadi usaha yang bisa membakar kekotoran batin. Jadi contohnya ketika seorang yogi berlatih anapanasati, ketika perhatian yogi tersebut dilakukan terus-menerus, perhatiannya mengambil anapanasati sebagai objek, selalu mengambil anapanasati, selalu mengetahui anapanasati, maka usaha tersebut itu bisa membakar kekotoran batin. Jadi, jika kamu melakukan 4 landasan perhatian dalam bentuk anapanasati, ya maka usaha yang demikian itu bisa membakar kekotoran batin. Oleh karena itu, ketika kamu sedang berlatih meditasi, ya perlu mengerahkan usaha yang bisa sampai membakar kekotoran batin. Oleh karena itu disebut sebagai atapi. So, although you are sitting, standing, walking, and lying down, you need to have effort. So, the mind may go away, you call it back. You should not allow your mind to think here and there, except meditation. So, you always your meditation. So, although you don't need to try too much, but you have to have bhajan to go back to your meditation. ya, jadi meskipun ketika yogi itu sedang duduk, ya, sedang berdiri atau berjalan atau sedang berbaring di tempat postur, maka yogi tersebut itu perlu memiliki wirya terus-menerus, wirya untuk balik ke objek meditasinya. Jadi wirya untuk membawa pikirannya balik ke objek meditasi. Jadi yogi tersebut itu tidak boleh membiarkan pikirannya itu berkelana ke sana dan kemari, mengambil objek yang satu dengan objek yang lainnya, berganti-ganti objek. Tetapi hanya mengambil anapanasati begitu. Jadi sebagai seorang yogi itu memiliki tugas atau beban, yaitu untuk membalikkan pikirannya terus-menerus di objek anapanasati. So, the next factor is samajjhana. Samajjhana is the name of wisdom. So, in the body, which object you should take? How to pay attention? So, you need to know. Even in breathing, for example, how to pay attention, where we need to pay attention. So we need to learn. So this kind of wisdom is called samajjhana. Ya, jadi faktor yang lainnya adalah sampajana. Jadi sampajana ini juga sebenarnya nama lain dari panya atau kebijaksanaan. Jadi kita perlu mengetahui dengan kebijaksanaan, memahami bahwasanya ada elemen apa saja yang ada di tubuh ini. Jadi bagaimana elemen-elemen itu muncul juga perlu dipahami. Jadi nafas itu ada di mana juga perlu dipahami. Jadi bagaimana memperhatikan nafas itu juga perlu dipahami. Jadi inilah yang disebut sebagai sampajana.
You need to know what is the kaya, what is the vedana, what is the citta, what is the dhamma. You need to know. Jadi kamu juga perlu mengetahui apa itu kaya, apa itu wedana, apa itu cita, apa itu dhamma. Jadi kamu perlu mengetahuinya. Next factor is a satima, having sati. It is the name of sati. Sati usually translates mindfulness, so also remembrance. So you need to remember your object. Maybe kaya, maybe vedana, maybe citta, maybe dhamma. So you need to remember. Without remembering those objects, you cannot practice. Because of this, although you are sitting, standing, lying down, or walking, you need to remember your object. If you are practicing kaya, you should remember kaya. If you are practicing vedana, citta, dhamma, you should remember vedana, citta, dhamma. So it is called satima. Ya, jadi selanjutnya, faktor yang selanjutnya itu adalah satima. Jadi satima itu adalah sebenarnya nama lain dari sati. Ya, jadi memiliki sati, memiliki perhatian. Jadi perlu mengingat objek. Jadi perlu mengingat objek meditasi kamu. Jadi mungkin objek meditasinya itu satu dari 4 landasan perhatian. Jadi mungkin mengingat tubuh atau kaya, mungkin mengingat perasaan atau vedana, ya mungkin mengingat cita atau pikiran, ya mungkin mengingat dhamma. Begitu. Jadi tanpa mengingat objek, maka kita tidak bisa melakukan pelatihan. Gitu. Jadi tanpa mengingat objek kaya, kita tidak bisa latihan. Tanpa mengingat objek wedana, kita tidak bisa latihan. Tanpa mengingat objek cita atau dhamma, ya kita tidak bisa melakukan pelatihan. Jadi di 4 postur, ya kita perlu selalu mengingat objek. Jadi apakah ketika seorang yogi itu sedang melatih ya kaya nupasana, ya di postur duduk, ya yogi tersebut perlu mengingat kaya. Di postur berdiri perlu mengingat kaya. Di postur berjalan perlu mengingat kaya. Di postur tidur berbaring itu juga perlu mengingat kaya. Jadi mengingat objeknya begitu. Sama halnya ketika seorang yogi itu mengambil wedana, ya maka di 4 postur perlu mengingat wedana dengan cara yang sama cita dan dhamma. Dengan mengingat objeknya, maka itulah yang disebut sebagai satima. Next word to explain is Vinaya Loke Beja Dominasa. Bhikkhu should stay by removing Beja and Dominasa, attachment and anger. Loke in the world. In the world means in your body, in the 5 aggregates. In the body. Yeah, body is in the 5 aggregates. Your 5 aggregates are your world. So by removing a Beja, Loba, greed or attachment, Dominasa is anger. Among defilements, these 2 are very important. So normally by seeing our body, we may attach to it or we may be sad. My body should be more beautiful than now, more handsome than we have. So like that, my feeling should be always good. But if not good, we sad again. So the Buddha said not to be so, not to have it. You should see your body in a right way. Right way means the body as a body, feeling as a feeling, citta as a citta, dhamma as a dhamma. You should not have attachment. You should not have being disappointed, anger. So normally we may have, but a practitioner should not have
If we see body as a body, feeling as a feeling, chaita as a chaita, dhamma as a dhamma, we will not have a Abhijja and Domanassa. If we see any other way, as a me or mine, mind properties, mind son and daughter, if we see in this way, Abhijja Domanassa will arise. So because of this, by understanding body as a body, etc., Bhikkhu should stay by removing Abhijja and Domanassa in the world. In the world means in the five aggregates. Ya, jadi paragraf selanjutnya, kalimat selanjutnya itu menjelaskan mengenai Vinaya Loke Abhijja Domanassa. Jadi seorang biku berdiam berusaha untuk menghapus kemelekatan dan kemarahan terhadap dunia. Jadi dunia di sini disebut sebagai 5 khandha ini. Jadi tubuh ini itu sebagai dunia. Tubuh ini atau 5 khandha ini disebut sebagai dunia. Jadi kemelekatan dan kemarahan terhadap tubuh ini atau 5 khandha ini ya itu perlu dihapus. Jadi karena kemelekatan itu satu faktor loba, kemarahan itu adalah satu faktor yang lain itu dosa. Dua faktor ini itu cukup penting karena sering muncul. Jadi terkadang kita mungkin melihat tubuh ini, tubuh kita sendiri ya, saya mau cantik, saya mau lebih cantik daripada sekarang ini. Jadi saya mau tampan, saya mau lebih tampan dari yang sekarang ini. Ketika mengetahui sebagai demikian, maka loba itu muncul begitu. Jadi terkadang mungkin ada orang yang berharap, ya saya mau memiliki perasaan yang selalu baik, perasaan yang selalu bahagia. Jika tidak demikian, maka orang tersebut itu akan mengalami kesedihan. Begitu. Jadi sebenarnya ya Buddha mengatakan kita tidak boleh melihat tubuh itu seperti demikian, tidak juga boleh melihat perasaan itu sebagai satu pengharapan. Jadi kita hanya boleh melihat sesuai yang Buddha instruksikan bahwasanya melihat kaya atau tubuh sebagai kaya atau tubuh ya melihat perasaan hanya sebagai perasaan, melihat pikiran hanya sebagai pikiran, melihat dhamma hanya sebagai dhamma tanpa memiliki kemelekatan, tanpa memiliki loba atau dosa, tanpa memiliki pengharapan terhadap tubuh, perasaan, dan pikiran ini. Begitu. Jadi tanpa memiliki loba dan dosa. Tetapi sebenarnya kita secara berkala memiliki faktor ini. Kita memiliki faktor yang disebut sebagai loba dan dosa. Tetapi bagi seorang yang sedang melatih diri, seperti yogi semuanya yang ada di sini, ya itu perlu menghapus faktor ini, begitu, faktor loba dan dosa. Karena ya ketika seseorang melihat kaya atau tubuh ini, tubuh saya, ya mobil saya, rumah saya, anak saya, musuh saya dan seterusnya, maka kemelekatan loba itu bisa muncul, dosa, kemarahan itu bisa muncul. Oleh karena itu, ya perlu melihat sebagai apa adanya. Jadi melihat tubuh hanya sebagai tubuh tanpa kemelekatan dan kemarahan terhadap dunia. Jadi maksudnya adalah tidak memiliki kemarahan terhadap dunia itu ya maksudnya tidak memiliki kemarahan dan kemelekatan terhadap 5 khandha. Inilah yang disebut sebagai dunia. Okay. So time is up. For mindfulness is also completed. We should stop here. Ya, jadi waktu sudah habis. Ya, 4 landasan perhatian juga sudah dijelaskan semuanya. Ya, kita akhiri di sini. They want to ask something. Yeah. Thank you for saya. Few questions. If they want to ask a few questions, Oh, so you may ask. Apakah ada yang mau bertanya? Tadi saya ada boleh bertanya 2 pertanyaannya.
Pandami Sayadaw, I would ask about the Dhammanupassana. There is explain about the Panchupadana Khanda. So Panchakhanda explained there. Also Chatusu Ayatana also explained it there. But why no Dhatu in Dhamma explained by the Buddha? In Dhammanupassana only explain about Panchakhanda and Ayatana. Why no Dhatu? Dhamma is your question something no proper. No. So saying about this body, we can say as a 5 aggregate, we can say as a 12 ayatana, we can say as a 18 dhatu. So can say. So those are the same, although we say khanda or ayatana or dhatu, it is the same thing. Yeah. Only dividing way is different. Yeah, I know. Into 5, into 12, into 18, like that. Yeah, but why the Buddha only emphasize Panchupadana Khanda, so the clinging for the 5 aggregate. So Panchakhanda explain the Panchupadana Khanda, and then the Chatusu Ayatana, right? External, but no Dhatu. Explain here. Hi. Dhatu. Yeah. Why? In the dhatu. So in the Dhamma can do, this is the Buddha's arrangement, not only dhatu, for example, have some others like Paticca Samuppada not included. So there are many, for example, 4 ahara not included. So 4 asava not included. Yeah. If we say like that. Yeah. So in one sutta, this is the Buddha's arrangement. May not put all categories. May not put. If put all categories, it will not finish. Okay. Another question, Sayadaw. How about the loke? Because here the translation in Indonesia a bit confusing. Okay. Maybe here in the page number 138. Okay. Bante Angkura, halaman 138. There is the explanation only Chakku loke pia rupang sata rupang. So here loke also means the 5 aggregate, is it? Not yet teach that one. I'm not sure yet. Possible 5 aggregate. But I'm not sure yet for that. I'm confused about the meaning loke here. But the here loke is 5 aggregate. Oh, maybe different. In the same way, loka we do loka. The world and no world. It is also one definition is 5 aggregate. Because normally loka is the world. If we change the world as ultimate reality, so should not be more than 5 aggregates or more or 5 aggregates. If according to word, if we go, the world is 5 aggregates. Because the world means all included. If all included, you see these are materialities. Our minds, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. So only these things we have. We don't have more than that. Yeah. Because of this, the world is 5 aggregates according to ultimate reality. Thank you, Sayadaw.
Okay. Okay. Jadi tadi saya bertanya, di Dhammanupassana itu kenapa tidak ada yang namanya 18 dhatu? Hanya ada panca upadana khanda, ada ayatana, tetapi kenapa tidak ada dhatu? Jadi sebenarnya di tubuh ini kan hanya ada 5 khanda. Pengklasifikasian yang lain, tubuh ini hanya 12 ayatana, yang lainnya ya tubuh ini hanya 18 dhatu. Sebenarnya meskipun itu 5 khanda, 12 ayatana, 18 dhatu, itu mengarah kepada tubuh yang sama, hanya pembagiannya yang berbeda, klasifikasi yang berbeda. Jadi sebenarnya di Dhammanupassana ya itu bukan hanya ya terkadang bukan Sang Buddha bukan hanya membahas mengenai 5 khanda ayatana atau dan seterusnya. Jadi bagian tubuh secara konseptual, rambut, kuku, ya, dan seterusnya itu juga dibahas. Sang Buddha juga membahas paticcasamuppada di Dhammanupassana ini juga. Sebenarnya ada hal-hal yang lain. Sebenarnya di paticcasamuppada kan ada yang namanya ya ada di paticcasamuppada kan ada 12 lantai, tetapi 4 ahara tidak termasuk di dalamnya. Jadi 4 asawa itu juga tidak termasuk di dalam sutta ini. Jadi satu sutta itu sebenarnya dikategorikan berbeda-beda oleh Sang Buddha. Buddha yang membuat sutta, membahas satu sutta yang berbeda-beda begitu. Jadi kalau sebenarnya dibahas secara keseluruhan itu tidak akan selesai. Jadi oleh karena itu biasa di satu sutta Sang Buddha membahas kategori yang satu, sutta yang lain kategori yang berbeda-beda. Karena kalau dibahas secara menyeluruh maka tidak akan selesai. Setelah itu tadi pertanyaan yang kedua, saya bertanya di sutta yang halaman buku Parita halaman 139, sutta yang sama Mahasatipatthana Sutta, tetapi yang Nirodha Saca itu ada penggunaan kata manoloke biarupang satarupang. Jadi ada penggunaan loke di sini. Loke itu apakah sama 5 khanda? Ya, loke itu kan adalah dunia. Jadi sebelumnya saya membahas bahwasanya loke itu kan dunia itu kan hanya 5 khanda. Tetapi penggunaan loke di halaman 139 ini belum tentu 5 khanda. Ya, saya belum 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 memastikannya, jadi nanti akan dibahas begitu. Tetapi secara yang lainnya itu contohnya lokawidu. Jadi lokawidu kan mengetahui seluruh dunia, memahami seluruh dunia. Jadi satu cara memahami hal tersebut itu adalah seluruh dunia itu sebenarnya hanya 5 khanda. Jadi secara normal ya dunia itu seluruh dunia, seluruh alam itu tidak lebih dari 5 khanda. Jadi semua yang ada di dunia ini, contohnya itu semua materi itu masuk di dalam rupa khanda. Jadi seluruh nama atau batin itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu Wedana Khanda, Sanya Khanda, Sangkara Khanda, dan Winyana Khanda. Jadi sebenarnya di seluruh dunia itu tidak lebih dari 5 khanda menurut kebenaran hakiki. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya? Okay. If you don't want to ask, who has shared it? Repeat after me. Idame Bonyam Naibanasa Ajayo Hodu Mama Bonya Bhagam Sava Sadanam Bhajemi Esave Me Samam Bonya Bhagam Gavandu Sadhu Sadhu Sadhu